Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Story 7 akan menceritakan cerita horor yang berjudul Tersesat di Kampung Labirin. Dan bagi kalian penonton setia Story 7 ataupun yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar dan selalu juga diberi kesehatan. Amin. Mari kita ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Setelah merasa cukup istirahat, aku kembali menjalani rutinitas sebagai driver ojol. Sudah sangat larut memang, namun aku baru saja memperoleh orderan pertamaku malam ini. Aku harus mengantarkan pesanan nasi gudeg atas nama Aisyah di daerah Kota Gede. Aku ikut petunjuk arah melalui Maps di aplikasi. Setelah beberapa saat, aku memasuki sebuah kampung. Suasana kampung itu begitu senyap, mungkin karena malam sudah larut. Aku terus mengikuti arah menuju lokasi pemesanan nasi gudeg ini, hingga mendapati sebuah gang kecil dengan tulisan "Motor silahkan dituntun". Agak repot memang jika harus mengantarkan pesanan sambil menuntun motor. Setelah beberapa meter memasuki gang, aku memutuskan untuk mengantar pesanan tanpa membawa motor. Aku parkirkan motorku di salah satu sisi gang di dekat rumah yang juga ada motor parkir di depannya. Aku lanjut berjalan sambil sesekali memperhatikan keadaan sekitar. Pemukiman di kampung ini sangat padat, antara rumah satu dengan yang lain, saling berdempetan. Beberapa gang kecil terlihat membelah pemukiman tersebut. Aku terus berjalan mengikuti gang yang berkelok-kelok, seperti memasuki sebuah labirin. Tak lama kemudian aku sampai di lokasi tujuan. Berbeda dengan rumah lainnya, rumah tersebut memiliki halaman yang cukup luas. Ada pagar tembok yang tingginya sekitar 60 cm membatasi rumah tersebut dengan gang di depannya. Tapi rumah di depanku ini terlihat gelap, tak ada satupun lampu yang menyala. Begitu juga halamannya terlihat gelap. Satu-satunya penerangan berasal dari lampu yang menggantung pada sebuah tiang di luar pagar rumah. Suasananya cukup menakutkan dan membuat bulu kuduku merinding. Kulihat aplikasi ojolku dan berniat menelepon sang pemesan. Namun kemudian kuurungkan niatku ketika membaca chat dari sang pemesan. Gudegnya ditaruh di atas tembok saja. Sudah dibayar pakai GoPay ya, makasih. Aku lalu menaruh pesanan nasi gudeg di atas pagar tembok. Kuperhatikan secara sesama bangunan rumah di depanku. Aku merasa seperti ada seseorang yang memperhatikan dari dalam. Tapi rumah itu seperti rumah kosong, tak berpenghuni. Setelah beberapa saat memerhatikan rumah itu, perasaanku dihantui rasa takut. Kemudian aku pun meninggalkan tempat itu menuju motorku diparkir. Gang-gang kecil yang berkelok-kelok, kadang lurus, kulewati sambil sesekali melihat maps. Beberapa menit berlalu namun belum ketemukan juga gang tempatku memarkirkan motor. Saat masuk perkampungan tadi, rasanya tempat motorku terparkir tidak begitu jauh dari lokasi tempatku mengantar pesanan. Sudah kuikuti petunjuk arah di maps, tapi aku belum juga berhasil keluar dari pemukiman padat ini. Yang membingungkan ternyata aku sampai lagi di depan rumah tujuanku tadi. Kulihat pesanan tersebut masih terbungkus rapi di atas pagar tembok. Dalam kondisi bingung, aku kembali mencari jalan keluar dari kampung tersebut. Namun yang terjadi tetap sama saja. Untuk kedua kalinya jalan yang kulalui ternyata membawaku kembali ke rumah itu. Dan masih kudapati bungkusan nasi gudeg berada di atas pagar tembok. Perasaanku semakin tidak nyaman.
namun aku tetap berusaha mencari jalan keluar. Ingin rasanya mengetuk salah satu pintu rumah penduduk ini untuk bertanya jalan keluar. Tapi rasanya tidak sopan karena malam sudah sangat larut. Suasana semakin mencekam ketika gang yang kulalui membawaku kembali ke rumah itu lagi. Saat aku pasrah, aku hanya berdiri memandang rumah itu dari kejauhan. Tiba-tiba ada kejadian yang mengagetkanku. Jantungku hampir copot ketika kulihat sekelebat sosok putih mengambil bungkusan nasi gudeg dari atas pagar tembok. Secara refleks, kuayunkan kaki melangkah cepat menuju rumah itu. Ketika sampai tepat di depan pagar rumah, tiba-tiba terdengar suara pintu ditutup. Aroma wangi bunga tercium di sekitar tempat itu membuat bulu kuduku berdiri. Rasa takut mulai menjalar perasaanku, namun aku berusaha tetap tenang dan berani. Mbak Isyah ya? Aku memanggil dengan maksud untuk menanyakan jalan keluar dari kampung tersebut. Beberapa kali aku mencoba memanggil, nama tidak ada jawaban. Namun tidak ada jawaban. Sesaat kemudian terdengar suara gagang pintu bergerak. Perlahan-lahan pintu rumah di depanku terbuka sedikit demi sedikit. Aku tak tahu mengapa rasanya begitu ngeri ketika sosok berpakaian putih sedikit terlihat di balik pintu. Tidak jelas bentuk perawakannya ataupun wajahnya karena gelap. Rasa takut dan penasaran bercampur baur. Jantungku berdebar-debar menunggu sosok itu menampakkan wujudnya. Ketika rasa takut memuncak, tiba-tiba, "Mas," seseorang memanggil dan menepuk pundakku dari belakang. Sambil loncat dan menjerit, aku terkejut bukan main. Lalu menengok ke belakang. Kulihat dua orang bapak-bapak setengah baya sedang membawa senter. Dalam hatiku berkata bahwa bapak-bapak ini pasti sedang ronda. "Ada apa, Mas? Kok malam-malam di sini?" tanya salah seorang bapak. Aku kemudian menceritakan kebingunganku yang tidak bisa keluar dari kampung itu. Kedua bapak-bapak tadi saling memandang dan berusaha menenangkanku, lalu menuntunku keluar dari kampung itu. Sebelum meninggalkan tempat itu, aku sempat melihat sekilas ke arah rumah tadi. Di sana tidak ada siapa-siapa, hanya rumah gelap dengan pintu tertutup yang tertangkap oleh mataku. Dalam perjalanan keluar, kami mengobrol tentang kampung itu, terutama tentang rumah tadi dan seseorang yang bernama Aisyah. Aku begitu syok mendapati jawaban dari mereka yang mengatakan bahwa rumah itu adalah rumah kosong. Sudah belasan tahun rumah tersebut tidak berpenghuni. Akhirnya aku sampai di tempat motorku diparkirkan berkat bantuan bapak-bapak itu. Sebelum meninggalkan tempat itu, salah satu dari mereka mengatakan bahwa yang kualami itu juga pernah dialami oleh driver ojol lain beberapa bulan yang lalu. Kemudian aku pamit dan berterima kasih kepada mereka. Kutinggalkan tempat itu dengan perasaan antara percaya dan tidak percaya.